Oke. Oke, jadi minggu ini kita akan mempelajari yang tertulis di sini gitu ya, model komputasi, kemudian pseudocode, tipe data dan instruksi dasar. Nah, slide ini juga sudah di-share gitu ya di LMS. Jadi harapan saya sih kalian sudah baca dan saya lihat ada saya minta 10%, benar-benar 10% gitu ya yang posting ke forum gitu ya, bisa pas gitu ya. Dan saya sudah jawab sebenarnya di forum gitu ya. Jadi kalau memungkinkan nanti saya bahas juga di kelas ya. Tapi kalau tidak silakan dilihat saja di LMS gitu ya. Kadang-kadang agak susah ya bahasa tulisannya. Jadi kadang-kadang saya kalau di forum gitu bisa juga menjawabnya tuh dalam bentuk video pendek ya supaya lebih saya merasa mungkin kaliannya bisa lebih memahami gitu. Oke. Jadi hari ini tadi ya isinya itu akan ada algoritma dan model komputer yang akan kita basis model komputer yang akan kita gunakan dalam menulis algoritma, kemudian tipe data, kemudian ada variabel gitu ya, sama ada operasi tipe data. Nah, ini harusnya adalah hal-hal yang tidak asing gitu ya setelah kalian mengikuti mata kuliah Pengpro gitu. Jadi makanya saya di pertemuan pertama ini mungkin akan banyak nanya ke kalian gitu ya. Oke, pertama algoritma. Ini mungkin saya ini aja ya, saya share-nya. Sebentar. Saya akan share PowerPoint-nya saja. Biar saya bisa ngetik maksudnya. Oke, coba ada yang ini deh. Tidak usah pengertian ya, tapi kata kunci apa aja algoritma ada apanya. Silakan. Oh ya, kalau ngomong, saya mau dong kalau memungkinkan ya, kameranya dinyalain, biar saya tahu gitu mukanya. Walaupun mungkin saya lupa sih kalau cuma sekali lihat ya, tapi minimal itu. Iya, siapa tadi yang ngomong? Ilman ya? Gimana Ilman? Apa kata kunci algoritma? Saya tulis di sini. Kalau menurut saya urutan. Urutan, oke. Ada lagi? Sistematis. Apa? Sistematis. Oh, urutan sistematis. Oke. Oke, terima kasih Ilman. Ada lagi yang mau menyumbang keyword? Kalau algoritma tuh harus itu gitu, harus ada itunya kan. Berarti kalau kata Ilman, oh kalau algoritma tuh harus ada urutan sistematisnya gitu. Oke, silakan Maulana. Coba dimunculkan wajahnya. Kalau bisa. Apa keywordnya? Halo? Ada Maulana? Atau ada di chat? Saya soalnya nggak ngeliat ya kalau chat ya. Saya belum bisa dengar suaranya Maulana. Oh, ada di chat ya. Maaf Bu, jaringan saya kurang bagus. Oh, oke. Oh, kira saya lama nyisir dulu gitu ya. Oke. Ada input output. Oke, itu sebenarnya udah agak detail ya, tapi ya nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Nanti kita bikin kalimat dari keyword-keyword ini gitu terkait algoritma. Algoritma berarti kalau cuma 2 keyword ya kan, algoritma adalah urutan sistematis yang mempunyai input dan output gitu. Cukup? Ada lagi? Di chat. Cara berpikir. Di chat? Aduh. Gimana nih caranya saya ngelihat chatnya? Sebentar. Saya agak lambat. Cara berpikir. Kalau cara berpikir itu lebih ke ini ya berarti ya logikanya ya. Jadi bukan cara berpikir. Oke, saya ngerti maksudnya gitu ya. Tapi apa yang dihasilkan ketika saya berpikir itu kan jadi algoritma gitu ya. Alur berpikir, oke alur ya. Oke, boleh. Sebenarnya ini mirip-mirip urutan tadi ya. Oke, alur. Terus ada lagi? Ada masalah. Ada masalah apa, Naobi? Ada masalah yang harus diselesaikan. Oh, oke. Saya pikir Anda punya masalah. Ada masalah, Bu? Gitu.
Gimana gitu. Oke, masalah ya. Masalah yang harus diselesaikan. Instruksi, oke. Ada lagi? Oke. Cukup kali ya. Jadi kira-kira kalau misalnya kalian biasanya saya algoritma tuh mikirnya kayak resep aja sih sebenarnya ya. Walaupun kalau resep itu masalahnya apa? Oh, mungkin masalahnya saya lapar gitu ya. Oh, terlalu jauh. Masalahnya misalnya saya pengen bikin apa ya yang gampang ya, telur ceplok gitu kali ya. Maka saya harus punya pertama masalah tadi ya, udah ada masalahnya, saya lapar pengen makan gitu ya, telur ceplok. Nah, kemudian ada urutannya gitu. Oh, ada ini dulu, instruksi gitu ya. Artinya ketika saya pengen bikin telur ceplok, saya butuh instruksi bagaimana cara membuatnya gitu ya. Kalian jangan membayangkan kalian ya gampang lah gitu ya. Tapi kalian bayangkan komputer tuh kayak anak kecil sebenarnya gitu. Jadi instruksinya harus benar-benar jelas gitu ya. Kalau tidak jelas tuh, kalau kalian masih punya adik yang balita gitu ya, itu bisa kacau tuh ya. Jadi harus benar-benar jelas gitu ya. Jadi kalian ingat-ingat kalian itu lebih pintar dari komputer. Ya. Jadi jangan komputer yang disuruh memahami Anda gitu ya. Jangan gitu ya. Itu sama kayak ngomong sama anak kecil aja lah. Jangan berharap anak itu yang ngerti kalian, tapi kalian yang harus menyesuaikan bahasa kalian, bagaimana cara menyampaikannya supaya anak-anak itu mengerti gitu ya, sama dengan komputer gitu ya. Jadi saya harus ngasih instruksi yang jelas gitu ya, instruksinya jelas, dan instruksi itu harus ada urutannya gitu ya. Jadi urutan ini nih penting tuh ya, itu keyword yang cukup penting di algoritma. Makanya biasanya urutan tuh pasti ada muncul di definisi algoritma. Karena memang urutannya harus jelas. Ya, jadi kalau kayak goreng bikin telur ceplok, kalau kalian masukin dulu ke minyak baru telurnya dipecahin kan jadi runyam gitu ya. Walaupun sebenarnya instruksinya benar tuh gitu ya, ada memecahkan telur sama masukin ke minyak gitu ya. Tapi kalau dibalik urutannya kan jadi tidak menghasilkan sesuatu yang kita inginkan gitu ya. Oke, nah kemudian ada input sama output itu mungkin detail ya, itu teknis terkait algoritmanya, gitu ya. Karena kadang-kadang namanya algoritma tuh, makanya ini terlalu detail. Kalau input sama output itu agak detail, gitu. Jadi biasanya tidak dimasukkan di dalam algoritma itu sendiri, ya. Oke. Kemudian masalah yang harus diselesaikan tadi udah, kemudian ada urutan atau alur, kemudian ada instruksi. Gitu ya. Jadi kalau di slide yang kalian dapatkan gitu ya di LMS itu sebenarnya udah dikasih ya bahwa algoritma itu adalah instruksi yang ada urutannya gitu ya. Jadi urutan instruksi, jadi kalian bisa ikuti, terus nantinya itu akan dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, algoritma ini kan lupa saya itu record sebentar. Saya coba saya coba cut tadi ya 25 menit, jadi saya baru hitung dari sekarang aja ya, nggak apa ya. Oke, jadi saya pasang waker supaya saya ingat. Saya kalau udah ngomong udah kebablasan gitu, padahal kalian udah pusing ya. Jadi harus ada pengingat ya. Oke, nah algoritma ini kita itu berdasarkan apa sih bikin algoritma gitu ya. Jadi kita basisnya itu adalah sebenarnya ini gitu ya, model komputer dan RAM itu random access memory ya. Jadi Jadi kita itu bikin algoritma itu berbasiskan model serial random access machine gitu ya sebenarnya. Kemudian kok jadi memori mesin ya, random access mesin. Nah, jadi ini nih simplifikasi dari komputer modern sebenarnya. Sebenarnya komputer tuh yang apalagi yang modernnya yang sekarang kan udah lebih macam-macam gitu ya. Tapi ini adalah simplifikasi dari itu gitu ya. Jadi ada yang namanya piranti input output gitu ya. Kemudian ada prosesor, kemudian ada memori gitu. Nah, tugas kita sebenarnya bukan di bagian situnya gitu ya, tapi kita akan membuat yang putih di kanan itu algoritmanya gitu ya, program. Sedemikian rupa sehingga nanti
kita bisa ya program kita akan memanipulasi yang di tengah-tengah itu, gitu ya. Nah, apa saja yang bisa saya lakukan di situ? Kita bisa melakukan pakai algoritma, gitu ya. Kita bisa melakukan operasi primitif, ya. Operasi primitif itu kan kalian udah belajar ya. Apa aja operasi yang bisa kita lakukan? Misalnya operasi aritmetika. Ingat nggak aritmetika ya? Plus minus kali bagi modulus kayak gitu ya. Itu namanya operasi model komputer seperti ini gitu ya. Kemudian setelah itu ada instruksi primitif. Kalau tadi operasi primitif ada instruksi primitif, itu instruksi input output. Instruksi itu kan nyuruh ya. Instruksi itu nyuruh gitu. Jadi input output misalnya baca, tulis gitu ya. Apa input terus print misalnya. Itu tuh perintah. Jadi komputernya tuh nggak misalnya A lebih dari B, itu tuh bukan perintah kan ya. Itu kan nanya kan. A tuh lebih dari B nggak sih kan gitu ya. Jawabannya bisa true bisa false gitu kan ya. Beda, bukan perintah. Sementara kalau instruksi itu ya tadi instruksi itu perintah. Artinya pasti true gitu, pasti dilakukan. Namanya juga instruksi gitu ya. Misalnya instruksi input output. Misalnya output ya, print hello world. Komputer nggak akan protes. Kalau manusia bisa protes ya, kalau komputer nggak akan protes gitu. Jadi pasti komputer akan melakukan itu, terus langsung di print gitu ya kalau instruksi. Nah, selain instruksi input output, ada lagi yang primitif lainnya adalah instruksi assignment. Ada yang ingat assignment itu apa? Ini saya pakai istilah-istilah yang biasa dipakai ketika kalian berada di daerah algoritma ini gitu ya. Jadi kalian kalau searching di Google atau apa, istilahnya nggak ngarang gitu ya, tapi pakai istilah yang biasa dipakai. Ada yang ingat assignment itu apa? Contohnya aja. Tugas, Bu. Kenapa? Tugas. Oke. Assignment dalam pemrograman ya. Yang ngasih tugas siapa? Komputernya, kitanya? Contohnya apa? Atau istilah itu? Ke komputer. Ngasih tugas ke komputer misalnya tadi. Print hello world. Nah, itu assignment bukan? Iya, Bu. Oke, berarti mungkin kalian nggak pernah pakai istilah itu kali ya. Oke, jadi kalau yang tadi, yang print atau apa input gitu ya, itu namanya instruksi input output gitu ya. Karena kan tadi ya masuk sama keluar gitu. Tapi kalau instruksi assignment itu yang itu loh, yang memasukkan nilai ke dalam variabel. Sebentar, saya pakai papan tulis ya. Ini ke share nggak? Ini kelihatan nggak papan tulis saya nih? Kelihatan? Kelihatan, oke. Jadi apa instruksi assignment tuh yang gini, misalnya berapa ya? 10 gitu. Ini namanya assignment. Kalau kalian implementasi pakai sama dengan gitu ya. Artinya apa? Assignment itu saya memerintahkan komputer untuk memasukkan angka 10 atau mengcopy, menyalin angka 10 dimasukkan ke dalam variabel A gitu. Itu namanya assignment. Ya. Oke. Ya, jadi kita menyamakan istilah dulu ya, istilah yang biasa dipakai di luar sana supaya kalian paham gitu ya dengan istilah-istilah yang biasa dipakai gitu. Jadi omongannya tuh omongan mahasiswa informatika gitu, ya, bukan orang awam. Oke, ini namanya assignment instruksi assignment ya. Jadi perpindahan data dalam memori sebenarnya. Oke. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan di sini itu adalah itu ya. Nanti kalian bisa bikin struktur kontrol ya. Ada perulangan, ada percabangan gitu ya. Mudah-mudahan masih pada ingat. Oke. Selanjutnya saya nggak tahu nih apakah kalau saya share gini itu muncul. Oh, ternyata tidak, saudara-saudara. Ya, oke. Saya mau memperlihatkan ukuran yang lebih besarnya. Nah, ini adalah yang akan kalian pakai selama kuliah di kelas. Ya, notasi algoritma. Jadi tidak pakai notasi bahasa pemrograman tertentu, tapi kita pakai bahasa yang disepakati oleh orang-orang di dunia algoritma gitu ya.
supaya kalau kalian bikin algoritma itu yang namanya bahasa kan supaya bisa dipahami dengan orang lain gitu ya, supaya bisa berkomunikasi dengan orang lain, sehingga ketika kalian bikin algoritma itu algoritma kalian bisa dipahami oleh semua orang yang ada di bidang itu gitu ya. Oke. Jadi algoritma itu tidak sama dengan kode program, kita sebutnya sebagai pseudocode gitu ya. Jadi itu adalah notasi yang ya disepakati bersama gitu ya, untuk gini loh gitu ya, supaya semua orang ngerti gitu ya. Sedemikian rupa sehingga dia lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami gitu ya. Dan yang namanya pseudocode itu sebenarnya pengennya gitu ya, dia kayak tinggal kalau transfer jadi bahasa pemrograman tuh mudah sekali gitu ya. Jadi tergantung bahasa pemrogramannya apa gitu ya. Oke. Kemudian nah ini ya, ini buat apanya? Walaupun nggak harus selalu begitu, tapi ini kayak ya pegangan kalian lah. Bahwa untuk menulis algoritma dengan menggunakan notasi itu, pertama harus ada judulnya, kemudian ada istilahnya deklarasi kamus gitu ya. Deklarasi kamus itu untuk mendeklarasikan variabel apa saja yang nanti kalian pakai gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah instruksi algoritma. Jadi codingannya ya, yang biasa kalian. Nah, supaya tidak terlalu abstrak gitu ya. Ini kalian lihat kita belajar menulis notasi algoritma. Yang sebelah kiri ada yang bisa tebak itu program apa? Ini kan bahasanya bahasa Python ya. Oke, luas lingkaran, Zaidan. Gitu dong, semangat ya siang-siang. Gak ngantuk. Oke, luas lingkaran ya. Nah, sekarang coba kita sebentar. Kalau saya buka ini harusnya kalian bisa lihat, masih tetap bisa lihat kan? Oke. Kelihatan nggak ini kalau saya ngetik-ngetik gini? Kelihatan, Bu. Oke, berarti ini udah share. Ya, jadi tadi katanya notasi algoritma itu ada judulnya, ini di atas nih, kayak kalau kalian bikin cerita ada judulnya, kemudian ada kamusnya, kemudian ada si algoritmanya itu sendiri gitu, instruksinya gitu ya. Nah, judulnya tadi kita kasih nama judul itu tadi, oh ini nih program untuk mencari luas lingkaran kan. Berarti saya kasih namanya nama fungsinya gitu ya, luas lingkaran gitu misalnya. Ya. Terus ini yang di dalam kurung kurawal ini adalah komentar gitu. Salah satu yang paling malas dikerjakan oleh programmer, mungkin nggak semua programmer ya, tapi saya gitu ya dulu, itu adalah menulis komentar. Padahal sebenarnya kalau kita menulis komentar dengan baik, itu sebenarnya enak gitu. Jadi kalau kapan-kapan kalian lihat lagi programnya, itu kalian ngerti. Ya kan? Dan kalau misalnya tujuannya adalah untuk di-share kepada orang lain, maka orang lain dengan mudah dapat membaca jalan pikir kalian gitu ya. Jadi misalnya ini saya bilang, ini adalah untuk program untuk mencari luas lingkaran. Kalian boleh mengetik apa saja di situ ya. Jadi deskripsi aja biasa. Oke, yang di dalam kurung kurawal. Nah, sekarang kamus. Nah, bedanya dengan Python gitu ya, di kebanyakan bahasa pemrograman yang yang tingkat rendah, itu kalian tidak bisa seenaknya langsung bilang R sama dengan input gitu. Ya, si R-nya harus kenalan dulu gitu ya. Kenalan itu maksudnya, loh, siapa kamu tiba-tiba muncul gitu ya si R-nya. Maka kita harus melakukan deklarasi variabel istilahnya. Ya, jadi kita harus bilang dengan eksplisit gitu ya. Bahwa oke, saya akan pakai variabel namanya R gitu. Bilang gitu, jadi kayak kenalan dulu. Kemudian saya kasih tahu juga variabel R ini nantinya saya akan pakai untuk bilangan bilangan real gitu yang ada koma-komanya, bilangan desimal gitu ya. Maka kita bilangnya bilangan real gitu ya. Nanti di LMS itu kalau kalian klik link slide perkuliahan itu ada satu file namanya file cheat sheet gitu ya. Nah, itu untuk melihat bagaimana caranya menulis notasi algoritma seperti ini gitu ya. Jadi misalnya kan kalau bilangan bulat itu kan biasanya kita bilangnya float gitu ya kalau di codingan gitu ya. Nah, tapi kalau di algoritma kita bilangnya bilangan real gitu. Jadi bahasanya bahasa manusia gitu ya. Oke. Kemudian ada apa lagi yang perlu kita perkenalkan di algoritma ini? Di codingan ini kalau kita mau ubah jadi algoritma, selain R ada apa lagi? Atau tidak ada lagi?
Cukup R saja yang diperkenalkan. Luas. Oke, luas ya. Luas juga sama gitu ya. Jadi misalnya saya bikin luas dan dia real juga gitu. Nah, kalau ada dua gini sebenarnya saya bisa menyatukan jadi gitu ya. Oke. Nah, kemudian udah ya kayaknya ya. Kemudian kita bikin algoritmanya gitu. Algoritmanya seperti apa? Algoritmanya ya itu aja tinggal nyontek ya. Lihat aja sebelah kiri. Pertama adalah R gitu ya. Nah, saya lebih senang pakai ini ya, pakai panah gitu ya. R-nya kita masukkan itu input gitu. Ya. Nah, kalau ini ada ininya sendiri ya, ada cara penulisannya sendiri. Jadi kalau di kalau di bahasa di notasi algoritma di pseudocode ya, saya bilang pseudocode aja ya, ribet ngomong notasi algoritma. Di pseudocode itu kita pakai operasi ini gitu ya. Input misalnya mau apa? R gitu. Gitu. Ya. Ini artinya saya pakai fungsi primitif dari tadi ya instruksi input output primitif dari ini gitu ya, dari komputer untuk meminta masukan dari user gitu. Jadi itu R sama dengan inputnya saya tulisnya begini. Nanti kalian lihat di cheat sheet-nya lah. Ya. Nanti kalau print juga sama, print buka kurung tutup kurung apa yang mau di print gitu. Kebetulan di sini nggak ada print ya. Nah, terus udah gitu tadi yang assignment, ini kan assignment ya. Assignment itu baru pakai ini. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih di forum ya. Kalau saya nulis sebagai seperti biasa seperti ini, kemudian dikali, ini kan Python ya sebelah kiri ya. Ada yang udah nyobain belum Go? Kalau di Python, saya nulis 22/7 seperti itu, keluarnya berapa? Keluarnya float atau integer 22/7? Integer Bu, 3 Bu keluarnya. Kalau pakai Python? Kalau Python float ya Bu, kalau Go baru integer. Oke. Kalau pakai Python float ya, tapi kalau pakai Go itu tadi ya integer. Kalau di Python kenapa kok beda gitu ya sama bahasa dengan notasi algoritma dengan pseudocode? Karena kalau Python dia punya simbol operator sendiri untuk pembagian integer kan? Masih ada yang ingat? Gimana caranya biar 22/7 keluarnya 3? Keluarnya integer kalau di Python. Masih ingat pakai apa? Garis miringnya 2, Bu. Betul, garis miringnya 2 ya. Nah, itu tuh nggak standar gitu. Itu bukan sesuatu yang standar yang bisa kita temukan di bahasa pemrograman yang lain gitu. Jadi itu benar-benar khas, salah satu khas dari Python gitu ya. Makanya itu tidak dijadikan pseudocode gitu. Tidak dijadikan standar dalam penulisan pseudocode gitu. Yang dijadikan standar dalam penulisan pseudocode itu ya pembagian biasa gitu. Dan pembagian biasa itu harusnya ini gitu ya, ya bagi aja gitu kan, nggak ada ya di matematika juga baginya 2 gitu ya. Nah, cuman ini kalau misalnya nanti di Go, ini akan jadi masalah nih. Kenapa? Dia sama dengan bahasa C, kalau misalnya ininya bilang 22 itu kan bilangan bulat ya. 22 itu bilangan bulat. Kemudian 7 juga bilangan bulat, maka karena bilangan bulat dibagi bilangan bulat, itu nanti hasilnya jadi bilangan bulat lagi gitu. Nah, jadi bagaimana caranya atau kalau di Go, gimana caranya supaya dia jadi koma, 3, sekian. Ada hal yang paling mudah yang bisa saya lakukan kalau misalnya literal begini. Bukan variabel kan, ini kan 22/7 kan literal aja ya. Literal tuh ya si angkanya itu sendiri gitu ya. Jadi bukan 22/7 tidak disimpan di variabel. Saya tinggal nambahin apa kalau di bahasa pemrograman Go? Ada yang udah pernah nyoba? Tulis float bukan, Bu? Apa? Tulis float. Oh, oke. Tulis float di mananya? Sebelum di buka sini? kurung. Sebelum buka kurung, Bu. Sebelum buka kurung. Oh, oke. Gini? Gitu? Kalau nggak salah sih ya, Bu. Kalau nggak salah benar berarti ya. Coba, kalau kayak gini, itu yang dilakukan pembagiannya dulu atau float-nya dulu? Kan ini kan berarti ada 2 yang dilakukan kan?
Ada operasi pembagian sama operasi casting kan ya? Ya kan? Kira-kira kalau pakai sense gitu ya, pakai feeling lah ya. Yang dilakukan pembagiannya dulu atau castingnya dulu? Pembagian dulu. Pembagian dulu, oke. Pembagian dulu harusnya ya. Jadi kita harus mengoperasikan yang ada di dalamnya itu, baru kita ubah jadi float kan ya. Nah, berarti kalau pembagiannya dulu, ketika 22/7, dia hasilnya berapa? 3 kan? Ya kan tadi kan? Nah, terus 3-nya kita floatkan. Kalau 3-nya kita floatkan, kita kira-kira keluarnya jadi apa? Tetap 3, Bu. 3,0. Nah, 3,0 gitu ya. Berarti bukan begitu. Ada usulan lain? Itu jadi 22,0 aja. Oke. Siapa tadi? Ramdan ya? Ini bisa kalau di Go begini. Ya. Jadinya dia memaksa supaya dia jadi bilangan real. Gitu ya. Saya tidak tahu alasannya apa gitu ya, tapi kalau di Go, kalau saya ngetik, ini mah nyoba-nyoba aja gitu ya. Saya juga tadinya kan, saya tuh bukan, ngomong-ngomong saya bukan pemakai bahasa Go gitu. Jadi saya belum belajar, saya baru belajar sedikit, baru kulitnya banget gitu ya, bahasa Go gitu ya. Saya tuh orang lama gitu ya. Jadi bahasa pemrograman yang saya kuasai itu bahasa C gitu ya. Cuman karena Go itu adalah katanya ya pokoknya C banget gitu ya. Jadi makanya saya bisa lebih cepat paham gitu ya ketika saya baca codingannya gitu. Oke. Ya, jadi saya juga tidak tahu apa alasannya Go, tapi ketika kita kasih bilangan real di sini, itu maka otomatis ketika kita melakukan pembagian dia keluarnya bilangan real juga. Jadi 22,0 dibagi 7 nanti keluarnya 3,14 dan seterusnya. Sementara kalau misalnya kalian iseng ya, Bu, kalau misalnya ini yang saya 0,0 hasilnya apa? Saya nggak akan jawab, kalian nanti coba sendiri lah ya. Nah, tapi kalian harus hati-hati ketika menyimpan 22 dan 7-nya itu di dalam variabel. Karena kalau misalnya ini variabel, ada variabel A, ini variabel B misalnya ya. Maka kalau A-nya bilangan real, ya kan tadi 22,0 ya misalnya, A-nya bilangan real, kemudian B-nya bilangan integer, tipenya integer gitu ya, 7 gitu, itu dia protes, error. Ya, nggak mau dia kalau ditaruh di dalam variabel karena dia lumayan strict ya. Jadi kalau melakukan operasi operasi aritmetik itu si operannya kanan kirinya gitu ya atau atas bawahnya kalau pembagian itu harus tipe datanya sama persis. Kalau integer ya harus dibagi sama integer lagi. Kalau float harus dibagi sama float lagi. Bahkan beda presisi pun misalnya float kan ada tuh float 32 ada float 64 ya. Kalau yang A-nya float 32, tipenya dibagi dengan B yang float 64 misalnya, itu juga dia akan protes. Jadi lebih banyak protesnya, jauh kalau dibandingkan dengan Python, gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya pakai literal seperti ini ya, kalau angkanya langsung, nilainya langsung, itu istilahnya literal ya. Itu oke gitu, nggak apa-apa, ini bisa gitu ya. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi cara membuat pseudocode tuh kira-kira bentuknya kayak gini. Kalau tadinya yang pakai bahasa programan, saya pakai contoh Python dulu karena kalian lebih familiar mungkin. Nah itu ditranslasikan dengan notasi algoritma pseudocode seperti yang di kanan, gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini saya punya versi yang sudah jadinya. Oke. Ini sebenarnya belum ada ini ya, belum ada output, terus belum ada apa lagi ya? Masih banyak lah ya. Nah, sekarang kita lihat aturan pemberian nama dari variabel gitu ya. Pemberian nama gitu ya. Sebenarnya namanya bisa nama variabel, nama fungsi, nama programnya ini gitu ya. Itu yang pertama adalah alfanumerik. Ada yang tahu istilah alfanumerik? Ini saya sekalian mengenalkan istilah-istilah yang umum dipakai ya. Supaya kalian nggak tanda kutip gaptek. Gaptek itu gaptek istilah. Apa alfanumerik? Ada yang tahu? Katanya nama variabel atau nama fungsi, pokoknya penamaan itu ya yang kita itu harus alfanumerik. Sebenarnya ada satu karakter lagi sih ya, underscore. Alfanumerik
Ada yang tahu apa itu alfanumerik? Abjad dan angka bukan, Bu? Apa? Abjad dan angka. Abjad dan angka. Betul. Ramdan ya. Jadi alfanumerik itu sebenarnya kependekan dari alfabet sama numerik gitu ya. As simple as that. Gitu ya. Kadang-kadang banyak ya singkatan-singkatan yang kalian sering ngomong tapi nggak tahu itu tuh ternyata singkatan atau itu panjangannya apa gitu. Ya. Jadi alfanumerik itu alfabet itu A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu ya. Huruf kecil, huruf besar, kemudian sama numerik. Numerik itu 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 gitu ya. Loh, Bu, kan ada 10. 10 itu kan 1 sama 0 gitu ya. Jadi nah sebenarnya ini saya kurang ya, ada satu lagi underscore ya. Jadi semua penamaan itu ini ya penamaan variabel nih ya. Ini nama ini gitu ya. Itu harus alfanumerik dan bukan dan atau lah ya. Ini underscore ya. Jadi satu-satunya spesial karakter yang bisa dipakai itu adalah underscore. Oke. Nah, kemudian aturan pemberian nama yang pertama lagi. Nah, kan saya udah pakai timer. Yang kedua, ini harusnya tadi pertama ya, interpretatif gitu. Interpretatif itu apa? Artinya saya ngasih nama tuh sesuai dengan nanti ini maksudnya buat apa sih gitu. Kayak misalnya ini ya, luas. Saya kan jadi bisa nebak. Oh, ini adalah variabel untuk menampung luas gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai kasih yang ambigu. Kemudian case sensitif. Ada yang tahu istilah case sensitif? Jadi dia sensitif terhadap huruf besar atau huruf kecil. Oke. Jadi dia membedakan ya. Jadi case sensitif itu sensitif terhadap case. Case itu ada upper case, huruf besar, ada lower case, huruf kecil. Gitu kan ya. Jadi case sensitif artinya dia sensitif, artinya dia membedakan huruf kecil dengan huruf besar. Jadi kalau saya bikin satu variabel lagi R gitu misalnya, R besar gitu ya, ini integer, atau bahkan sama-sama real lah ya, maka itu adalah dua benda yang berbeda gitu ya. R kecil dan R besar adalah dua nama variabel yang berbeda. Oke. Kemudian yang terakhir adalah camel case. Camel case ini bukan aturan pemberian nama sebenarnya, itu lebih ke best practice gitu ya. Jadi biasanya ketika kita memberikan nama, kalau dia lebih dari 2 kata, dia pakainya, kalian tahu camel kan ya? Camel tuh unta. Unta tuh kan ada punuknya gitu ya. Jadi kita kalau misalnya nulis ini nggak ada sih ya. Misalnya saya bikin, ini nih, kayak gini loh. Ini kan ini nih camel nih. Gitu. Jadi huruf saya kasih huruf uppercase gitu ya, huruf kapital di depan di kata depan bukan di kata di huruf depannya gitu. Di setiap kata ya. Nah, ini penamaan biar standar aja. Jadi kalau nama program gitu ya, nama fungsi atau prosedur itu kita mulainya dengan huruf besar. Sementara kalau misalnya ini saya pengen pakainya luas lingkarannya, kalau nama variabel kita mulainya dari huruf kecil gitu. Luas lingkaran gitu ya. Nah, ini nih camel ya. Jadi ada punuknya gitu, itu istilahnya camel case. Itu adalah best practice. Ada juga yang suka pakai underscore. Kalau saya nggak suka pakai underscore bukan apa-apa, tapi karena kalau saya mau pakai underscore itu artinya saya harus mencet shift gitu. Jadi ada dua yang saya pencet gitu. Sementara kalau camel case saya tidak perlu mengangkat ini saya gitu ya. Jadi ya udah ngetik aja gitu ya. Jadi saya nggak perlu pencet shift segala macam. Itu aja ya. Oke, jadi kira-kira sampai situ ya. Sampai situ dulu. Kita break dulu seperti biasa 5 menit. Nah ini berarti sampai aturan pemberian nama dan tadi yang pseudocode saya harap kalian lihat lagi nih yang pseudocode. Yang ini ya, pseudocode yang di sebelah kanan ini ya. Karena mulai dari hari ini gitu ya, awal semester hingga akhir semester, kuis, UTS, UAS dan lain-lain itu kalian akan menulisnya dalam bahasa yang sebelah kanan ini gitu. Ya. Kecuali kalau tugas pemrograman tentunya gitu ya. Jadi pakai bahasa Go. Begitu kira-kira. Kita break dulu sebentar, saya juga mau ke toilet 5 menit, nanti kita kumpul lagi. Berarti jam sekarang lewat 20 ya, lewat 25 ya. Oke. Ibu izin bertanya. Oh, boleh. Silakan. Kalau yang lain mau itu silakan, tapi kalau mau bertanya juga silakan. Gimana?
Yang di cello ya Bu, itu kan ada record attendance gitu. Itu yang Oh sesi iya, tiganya. nggak usah. Itu nggak usah dulu. Itu itu saya bikinnya saya nge-generate semua ya dari tanggal 21 sampai tanggal 22 Juni itu saya generate semua. Tapi khusus hari ini nanti kita nggak usah pakai. Paling nanti sih terakhir aja saya pengen nyobain aja. Nanti ada sesi 6 ya. Itu aja yang kalian isi. Ya nanti pas di akhir kuliah. Itu saya sekalian ngetes aja. Karena attendance itu termasuk salah satu fitur yang baru di LMS. Saya belum pernah pakai. Jadi sama seperti yang tadi break setiap 20 menit, kalian jadi kelinci percobaan buat fitur baru di LMS gitu ya. Oke. Itu saja Ilman? Iya sih, itu saja. Oke. Ya. Sekarang jam 23.27 ya. Oke. Di sebelah kiri tadi ada input, di sebelah kanan ada output, kemudian di atas ada prosesor, kemudian di bawah ada memori gitu ya yang tadi random access itu maksudnya ini ya. Random access itu maksudnya kalau memori itu kan sebenarnya banyak ya isinya. Ya kalian bayangkan ada kotak-kotak gitu ya tempat, banyak kamar-kamar buat naruh data gitu ya. Nah, itu artinya kalau random access itu artinya kita mengasumsikan bahwa kita ngambil data yang manapun di dalam kotak memori itu waktu yang dibutuhkan sama gitu artinya ya. Jadi misal saya kan tadi ya memori itu banyak gitu ya. Kotak-kotaknya saya ngambil yang di tengah, saya ngambil data dari memori yang paling depan, paling belakang atau dimanapun itu dianggapnya kita asumsikan sebagai operasi yang cost-nya sama ya. Jadi makanya saya bisa random akses dari mana aja. Saya tidak perlu peduli bahwa dia ini kayaknya ada di depan memori nih gitu ya atau di belakang nih gitu ya. Oke, saya akan share papan tulis supaya bisa step by step-nya lah gitu ya kelihatan. Ini ya tadi ya gambar ini yang mau saya. Kalau lihat gambar ini aja soalnya nanti ya sudah lupa aja gitu ya. Apa itu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di pertemuan pertama ini saya ingin memperlihatkan bagaimana supaya relate gitu, bagaimana cara kerja misalnya kita udah bikin algoritma itu nyuruh komputernya, jadi di dalam komputer itu dia gimana sih gitu ya. Saya akan ambil contoh yang ada di slide. Kalau kalian sudah download slide-nya, itu ada itu loh yang atau sekalian aja lah ya, saya kasih lihat ya. Mumpung ini. Di sini, benar kan ya? Di sini, kelihatan nggak? Ini ada instruksi primitive assignment, kelihatan? Atau beda yang kelihatan? Oke. Ya, ini kan, jadi ini di slide-nya itu kan dibahas satu-satu. Tadi kan katanya kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan dengan algoritma, salah satunya adalah instruksi primitif. Instruksi primitif itu ada assignment gitu ya. Nah, assignment itu tadi kita sudah bahas assignment itu apa gitu ya, instruksi yang menyalin data ke variabel. Nah, saya mau pakai contoh yang ini nih yang ada di bawah nih. Ini loh, yang data ini gitu ya. Tapi mungkin saya akan pakai sebentar. Saya akan copy paste aja. Males saya ngetik. Oke, ya. Saya akan balik lagi ke papan tulis. Nih ya, kan ada ini nih. Saya kecilkan gitu ya. Nah, ini jadi algoritmanya itu kira-kira saya simpan di sini lah. Tadi kan tempat algoritma di sebelah kanan ya. Nah, apa yang terjadi ketika saya punya algoritma melakukan assignment dua itu kan assignment ya. Yang pertama adalah assignment 43, nilai 43 dimasukkan ke dalam variabel data, kemudian ada operasi aritmetika penjumlahan. Setelah saya jumlahkan, saya masukkan ke dalam variabel yang namanya total. Nah, kalau kayak gini nih saya di Python tuh kan kayak bisa langsung gitu ya. Tapi sebenarnya itu tuh nggak begitu gitu ya. Jadi kalau kalian nulis algoritma lengkapnya itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk kayak gini gitu. Coba aja misalnya ini kosong gitu ya isi memorinya, terus tahu-tahu ada data masukkan 43 ke data gitu.
Kan jadi bingung ya. Datanya yang mana gitu kan nggak ada gitu ya. Makanya kita harus melakukan yang di kamus itu, deklarasi gitu. Jadi sebenarnya ketika kita tulis algoritma pseudocode lengkapnya, terus kita bisa memperkenalkan, oh oke, ada data gitu ya, dia tipenya integer gitu. Kemudian ada total juga, dia tipenya integer gitu ya. Nah, cara kerja komputer itu kan dari atas ke bawah gitu ya, per baris. Nah, ketika komputer membaca yang ini, data integer, itu artinya saya kayak mesen lapak gitu ya, namanya data. Jadi kalau kalian bayangkan ya, sebenarnya memori itu mungkin lebih mudahnya saya bikin kotak-kotak kayak gini. Nah, dia itu udah ada coupling-couplingnya gitu, jadi udah ada alamat memorinya. Biasanya saya pakai crash lah. Misalnya ini alamatnya 215, ini 216 gitu-gitu ya. Nah, sebenarnya nggak kayak gitu ya. Alamat memori itu amat sangat tidak manusiawi untuk kita hafal gitu ya. Jadi walaupun dia sebenarnya sudah ada alamatnya, tapi makanya kita perlu kasih nama variabel. Supaya apa? Supaya lebih manusiawi. Kan nggak kebayang ya, Anda misalnya 43 dimasukkan ke alamat yang dia pakainya heksadesimal. 0x 765F3 kan nggak enak ya, maksudnya kita ya nggak manusiawi gitu ya. Jadi kita kasihlah alias namanya data gitu. Jadi di sini ini kita kayak nyuruh komputer untuk menyiapkan satu tempat di memori gitu ya. Makanya variabel itu kan tadi disebutnya sebagai satu tempat di memori gitu ya. Itu dengan tipe integer gitu. Jadi nanti komputer tuh bakal nyariin yang kosong. Misalnya ini udah ada isinya, ini udah ada isinya. Oh, yang kosong misalnya ya, yang kosong misalnya di sini nih. Gitu. Ya, ini ada alamatnya sebenarnya. Tapi kita kasih nama alias namanya data gitu. Si kotak ini kita kasih nama data. Kemudian total, misalnya dicari lagi yang kosong ternyata di sini gitu ya. Total, kita kasih nama total. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi ketika saya melakukan deklarasi variabel, itu artinya saya kayak beli lapak atau mesen lapak gitu ya. Jadi lapaknya sudah ada, tanah-tanahnya sudah ada, kita tinggal pesan aja. Oke. Setelah kamus ini selesai, baru saya, ini totalnya mungkin saya harus setel ya. Kemudian saya melakukan assignment dulu lah ya. Di sini berarti apa tadi namanya, algoritma ya, algoritma gitu. Jadi kita biar sepakat aja. Nah, pertama kali saya akan menyetel dulu totalnya. Ini kan cuma data ya. Ya bolehlah data dulu lah. Misalnya gini ya, data 43. Ini adalah operasi assignment gitu. Operasi assignment ini artinya saya pengen memasukkan angka 43, menyalin angka 43 ke dalam lapak yang namanya data gitu. Jadi si komputer itu akan melakukan ini gitu kira-kira. Ya. Kemudian ada lagi, ini kita nggak pakai input ya, jadi inputnya nggak kerja nih gitu, karena saya langsung literalnya. Nah ini selanjutnya ada total, ini saya totalnya pertama setel dulu ya, jadi 0, karena ini kan belum ada isinya. Artinya saya minta komputer untuk meng-assign 0 ke dalam total. Gitu ya. Kenapa saya harus melakukan ini, saya mungkin tidak akan menerangkan sekarang ya, nanti takut pusing gitu ya. Jadi saya akan melakukan hal yang ketiga, yaitu total plus 37. Tolong perhatikan. Oke. Baris pertama dan baris kedua itu hanya ada satu operasi yang dilakukan, yaitu operasi assignment. Sementara baris ketiga yang ini, itu ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah operasi assignment, yang kedua adalah apa? Oh, bukan operasi ya kalau assignment, sorry. Instruksi assignment. Yang kedua apa? Ini selain assignment ada apa? Yang baris 3? Operasi matematika, aritmatika. Oke, operasi aritmatika penjumlahan gitu ya. Nah, kalau ada dua yang dikerjakan, mana dulu yang dikerjakan kira-kira? Assignment dulu atau penjumlahan dulu? Assignment dulu. Assignment dulu. Oke, kalau assignment dulu artinya saya memasukkan ini kayak penjumlahan dulu. Penjumlahan dulu ya. Karena kalau misalnya assignment dulu dia bingung saya harus masukin angka berapa gitu ya. Jadi ingat, kalau assignment itu yang kalian baca, makanya kenapa assignment tandanya tanda panah kebalik begitu. Karena yang dikerjakan yang sebelah kanan dulu kan ya. Ya. Nah, kebenaran kalau ini sih nggak ada operasi apa-apa ya. Jadi ini cara bacanya itu biar gampang, 43 dimasukkan ke variabel data gitu. Jadi bacanya dari kanan dulu. Kayak kalau
Kalau kalian muslim kayak baca Quran gitu. Ya, 0 dimasukkan ke total. Ini juga sama. Hasil penjumlahan ini dimasukkan ke variabel total gitu. Artinya kan saya harus menyelesaikan urusan saya dulu terhadap operasi penjumlahan itu karena saya nggak tahu nilainya berapa. Oke. Nah, maka saya akan menyelesaikan yang sebelah kanan dulu. Yang sebelah kanan apa katanya? Total ditambah 37. Nah, totalnya kan isinya 0. Nah, ini saya ngambil yang ada di memori. 0 ditambah 37. Ini adalah alasan mengapa saya melakukan inisialisasi ini total sampai dengan 0. Ya, kalau enggak tadi kan belum ada isinya, nanti isinya bisa ngaco gitu. 0 ditambah 37. Nah, ngomong-ngomong, ini ya, operasi ini itu dilakukannya di prosesor. Jadi dia di sini 0 ditambah 37 itu dilakukannya di prosesor gitu ya. Jadi bukan di memori. Memori mah tempat nyimpan aja. Ya, di prosesor. Setelah itu si prosesor nih dia yang bagian yang paling pinter lah ya. Oke, ini 37 gitu hasilnya. Maka si 37-nya akan kita assign ke dalam variabel total. Nah, itu baru yang dilakukan oleh memori gitu ya. Nanti totalnya ini jadi 37 gitu. Ya, ditumpuk ya, di override. Jadi dia sudah lupa tuh sebelumnya punya angka 0. Oke, begitu kira-kira perjalanan ini yang melibatkan prosesor dengan memori gitu ya. Kita tidak pakai Piranti input, kita tidak pakai Piranti output. Misalnya kalian mau pakai Piranti input boleh. Saya tinggal di sini tambahkan misalnya print total gitu ya. Maka si totalnya akan dilihat 37, maka akan dicetak gitu misalnya ke layar gitu ya. Oke. Kalau mau pakai Piranti input berarti kalian bisa juga ini datanya nggak di-assign 43, tapi saya bilang input data misalnya. Nah, kayak gitu juga boleh. Artinya nanti datanya, kalau misalnya saya memasukkan angka 43 usernya, itu masukkan dari sini dulu gitu. Baru dimasukkan ke, dilakukan assignment, dimasukkan ke dalam memori. Gitu kira-kira. Oke, jadi kira-kira seperti itu perjalanan perjalanan dari yang kalian bisa lihat gitu ya, supaya saya nggak tahu kayak gitu jadi lebih kebayang atau enggak. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan, kita lihat slide. Ini ya, jadi sebenarnya saya pakai slide yang sama dengan yang ada di LMS, hanya saya tambah-tambahin tempat-tempat kosong atau apa supaya saya gampang menjelaskannya gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Enggak ya, enggak ada ya. Oke, kalau ini adalah contoh swap. Kalian bisa lihat ya. Saya ini kayaknya nggak akan tanya deh. Ini rasanya sudah dibahas belum ya di Pengpro ya. Tapi ini adalah algoritma menukar isi variabel nilai A dengan B gitu. Atau saya tanya deh. Sebentar, coba ya saya lihat ini dulu. Partisipan. Enggak, saya enggak nanya ini sih. Kalian kan bisa ngacung ya. Kalau di Zoom kan ada itu gitu. Coba yang mengerti. Tolong acungkan tangan yang sudah paham algoritma swap isi variabel. Silakan diacungkan tangannya. Yang sudah paham ya. Yang sudah paham swap. Cuma satu orang yang paham? Ngomong saya gimana caranya ya lihat siapa yang ngacung? Oh, yang mana sih Kak? Oh yang ini. Cuma Ramdan aja yang ngerti ini. Sisanya 46 nggak ngerti. 46 itu termasuk 47 itu termasuk saya ya. Termasuk Pak Bun juga ya. Berarti 47 dikurangi 2. Kita ada 45 ya. Serius ini? Sebentar. Yang ngerti swap hanya Ramdan nggak jadi ngerti. Swap nih ya. Saya ini deh.
Saya tulis deh ya. Problemnya apa? Kalau mau bikin algoritma kan tadi harusnya ada masalahnya. Misalnya, saya punya A gitu ya. Saya punya A ya tadi ya di memori gitu ya. Di memori tadi kan ada memori tuh. Saya punya A, misalnya isinya 10 gitu ya. Terus saya punya B, isinya 15 gitu. Terus saya mau nuker, saya pengen A-nya isinya 15, jadi isinya A jadi isinya B jadi isinya A gitu. Itu kan namanya swap ya. Ada yang ngerti? Terus saya nanya kebalikannya gitu. Oke, Naubi ngerti. Oke, Ramdan ngerti. 2 aja, Sakras. Oke. Oke. Aduh, saya deg-degan nih kalau yang ngerti tadi cuma 1 orang. Kalau belum ngerti nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gitu ya. Cuman dari 45 mahasiswa, kalau yang mengerti cuma 1 orang, saya perlu konsultasi nanti dengan dosen Pengpro kalian. Tapi kalau misalnya emang belum ngerti, nggak apa-apa, nanti saya ajarin, gitu ya. Maaf Bu, izin bertanya. Siapa? Siapa? Ilman. Mana ya, kok nggak kelihatan di saya ya? Ya, gimana Ilman? Jadi A-nya itu mau diganti angka berapa Bu tadi atau A-nya mau A-nya itu mau diganti dengan angka berapapun yang dimiliki oleh B. Kalau dalam kasus ini berarti 15 gitu ya. Jadi A-nya di titik 2 integer dulu gitu. A-nya integer, B-nya integer. Ya ini maksum saja. Saya cuma pengen nanya yang swap, maksudnya problemnya ngerti kan ya? Swap itu ngapain kan ya? Problemnya aja dulu, ngerti nggak? Nuker aja kan ya. Yeah. Nah itu saya tuh pengen nanya ke teman-temannya, ke Ilman dan ke teman-teman yang lain yang di kelas ini gitu ya. Siapa yang sudah paham atau sudah tahu caranya gimana menukar ini gitu, menukar nilai gitu ya. 13. Oke. Itu kenapa ada yang jempol? Jempol itu artinya apa? Sangat-sangat paham gitu. Tuh kan jadi hilang deh jempolnya. Si ibu nih komentarin aja. 15. Ya lumayan lah berapa persen tuh ya jadinya. Dari berapa kalian? 45. Ini kenapa jumlahnya naik turun? Jempolnya artinya apa? Rangga, apa Rangga? Itu teh ngerti atau enggak maksudnya? Tuh ada yang dadah segala. Tuh langsung hilang kan, gara-gara saya tanyain. Rangga, dadah itu artinya apa? Mana Rangga? Hah? Artinya ngerti atau enggak? Tuh, sekarang jadi 12. Gimana sih? Ayo dong, yang serius dong. 14. Saya tunggu 1 menit deh. Coba saya lihat. 46 sekarang ya, 47. Masih sekolah itu. Udah ya. 14 nih ya, benar. Aduh, sebentar. Siapa ya? Saya panggil ya? Boleh nggak? Boleh ya? Jangan deg-degan ya. Ke mahasiswa teh kalau dipanggil teh suka ini. Terus katanya jadi ngeblank gitu. Jangan ya. Siapa ya? Abiu, ada Abiu. Ini jangan-jangan nggak ngacung tangannya tuh karena tadi jadi berubah jadi zombie gitu. Ada. Saya sudah menuduh jadi zombie. Gimana Abiu? Belum paham atau gimana? Udah lumayan paham sih Bu. Terus kenapa nggak ngacung atuh? Tadi ini kepencet lower hand. Tadi udah ngacung. Oh gitu. Oke, saya salah pilih berarti ya. Oke, sip.
Ya, sekarang kacau kalau gitu. Ya, biar saya tahu. Nizam ada Nizam? Wah, ini yang nggak ngacung ditanya nih, saya ngacung aja lah. Iya, Bu, ada. Nizam, ada? Mana sih? Kalian kalau nggak munculin itu saya jadi nggak bisa lihat masalahnya. Apa nggak muncul gitu. Nizam ada? Nizam ada? Halo, halo. Nizam, ada nggak Nizam? Ya, tadi siapa yang berusaha? Bersuara. Hah? Ada? Oke. Oh, ini ya. Koneksinya nggak terlalu bagus ya. Nizam udah ngerti belum? Belum. Coba kalau susah ngomong boleh itu deh, boleh diketik ya. Coba deh ya. Oh. Satu lagi deh ya, saya penasaran. Rido, ada Rido? Made Rido. Ada, Bu. Oke. Gimana? Belum paham. Kurang paham yang dimaksud swap di sini itu apa. Menukar isi A sama B. Jadi nanti kalau misalnya A-nya isinya 10, B-nya isinya 15, at the end of the day, itu A-nya isinya 15, B-nya isinya 10. Itu. Oh, sudah mengerti. Sudah Makasih. mengerti. Oke. Berarti harusnya nambah ya yang saya tadi nggak mau bilang kalau A-nya isinya 15, B-nya isinya 10. Kan karena tergantung ya. Kan isi B bisa berapa aja. Siapa tahu isi B-nya 50 gitu. Kan A-nya jadi bukan 15 gitu ya, isinya tapi 50. Pokoknya intinya isi A-nya itu nanti di akhir itu adalah isi dari B, isi B itu isi dari A gitu. Jadi kalau dalam kasus ini, khusus dalam kasus ini, nanti A-nya isinya 15, B-nya isinya 10 gitu. Ya, oke udah nambah 22. Tio, gimana Tio? Ya Bu, masih kurang paham? masih kurang paham. Oke. Paham, agak paham sih Bu, tapi kayak kurang paham. Sebentar, agak-agak. Oke. Ini deh ya, coba ya. Jadi misalnya, kan saya punya A. Oke, kita bikin ini aja ya. Gaya algoritma ya. Gaya pseudocode. Saya punya variabel A, saya punya itu huruf besar ya. Saya punya variabel A, saya punya variabel B. Dua-duanya misalnya integer. Ini nggak harus ya, tapi misalkan. Nah, kemudian di algoritmanya saya setelah si A ini terserah ya. Tapi saya pengen nyetelnya A-nya 10, B-nya 15 gitu. Nah, bagaimana caranya saya membuat algoritma sedemikian rupa nanti posisinya B-nya isinya 15, A-nya isinya 10 gitu. Kenapa saya nggak suka contoh sebenarnya, maksudnya langsung literal gini, karena nanti, oh gini aja Bu, A-nya nanti sama dengan 15, B-nya 10 tuh, kan udah selesai gitu ya. Jadinya kan isinya A-nya 15, B-nya 10 tuh Bu, kan gitu kan. Nah kan maksudnya bukan begitu ya. Maksudnya kan bukan begitu. Kan saya ceritanya nggak tahu isinya A sama B itu apa tuh nggak tahu ceritanya. Kan itu ada di dalam komputer gitu ya. Gitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya isi A-nya jadi isi B, isi B-nya jadi isi A gitu kan ya. Gimana caranya? A-nya sama dengan B, B-nya sama dengan A. Oke. Sip. A-nya sama dengan B, B-nya sama dengan A gitu misalnya ya. Kita lihat. Tadi kan kita kan punya memori begini kan ya. Oke. Ini ceritanya udah jadi nih ya, sampai baris ini saya nggak usah jelaskan ya. Jadi ini 10 dimasukkan ke A, 15 dimasukkan ke B, udah oke, udah clear mudah-mudahan. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang dikerjakan ini kan, berarti baris yang ini ya. Jadi komputer tuh pokoknya kerjanya berurut aja dari atas ke bawah. Nah, ini tadi gimana? Ini assignment. Assignment artinya saya baca sebelah kanan dulu. Ini bacanya gimana? Tolong gitu, kita minta tolong, nyuruh komputer untuk memasukkan nilai yang ada di dalam variabel B, tolong dimasukkan ke dalam variabel A gitu. Nilai yang ada di variabel B berapa? 15. Ya, berarti ini sama aja komputer tuh ngelihatnya tuh kayak gini. Nah, gitu loh. Dalam kasus ini ya, khusus dalam kasus ini. Artinya angka 15-nya itu masukin ke dalam A.
Berarti gimana? Ini kan di override ya. Jadi isinya 15 gitu. Oke. Selesai ya yang ini ya. Selesai. Lalu kalau ini sudah selesai, maka si komputer akan ke bawahnya kan? Di bawahnya apa katanya? Masukkan nilai yang ada di dalam yang disimpan oleh variabel A, masukkan ke variabel B, gitu kan? Pertanyaan saya adalah isinya variabel A sekarang apa? 15. 15 kan? Berarti sama aja saya kayak nulis gini ya. Si komputer bacanya begitu kan ya. Masukkan angka 15 ke dalam B gitu. Berarti ini dicoret, dilupakan, walaupun sebenarnya kan, Bu, itu kan sama-sama 15, Bu. Komputer mah nggak tahu, udah pokoknya dia begitu aja gitu. Masukin angka 15. Bener nggak? Jadinya ketukar nggak nilainya? Siapa tadi? Rangga. Ketukar nggak? Ada nggak Rangga? Halo? Jadi sama-sama halo. Ini kayaknya Rangga keluar masuk aja dari tadi. Novian. Ketukar nggak? Yo. Novian ada? Halo, Bu. Ketukar nggak ininya? Suara saya ada, Bu? Ada suaranya ada. Ketukar nggak? Tadi kan saya pengennya nilai A jadi isinya B, B isinya nilai A gitu. Benar nggak? Iya. Ketukar. Kayaknya iya. Karena saya belum gitu paham. Makanya masih nyimak. Oh, oke. Jadi tadi kan isi A-nya berapa? Pas pertama kali isi A-nya berapa? 10. Terus isi B-nya berapa? 15. Nah, sekarang kan udah selesai nih algoritmanya, udah selesai dijalanin. Terus sekarang isi A-nya berapa? 15. Benar ya? Karena tadinya kan A-nya 10, isi B-nya 15. Sekarang A-nya jadi 15. Nah, sekarang B-nya isinya berapa? Tetap 15. 15 kan? Iya. Nggak tetap, tapi ganti itu 15 ganti 15. Iya. Benar nggak? Harusnya berapa isinya? Harusnya 10. Harusnya 10 gitu. Berarti ada yang miss ya? Iya. Ada yang masih salah gitu kan ya? Jadi gimana dong? Ada ide bagaimana cara memperbaikinya? Atau mungkin harus ditambah, atau mungkin harus dikurangi? Bu, A, B sama dengan B, A. Ada yang bicara? Sebentar, ini tadi 10, ini 15 gitu ya. Nah, saya pengennya di akhir, itu A-nya isinya 15, B-nya isinya 10 gitu. Gimana cara menukarnya kan gitu ya. Tadi ternyata kalau kita pakai yang ini, ternyata tidak berhasil gitu. Karena yang benar cuma A-nya doang 15. Tapi B-nya tetap, bukan tetap sih sebenarnya, tapi B-nya 15. Gitu. Kira-kira ada nggak yang harus saya lakukan? Mungkin siapa? Novian, ada Novian? Nizam? Saya nanya ke yang belum ngacung ya. Kita coba latihan bareng. Ada. Itu Fahrul Azati Umam di chat. Oh, Fahrul. Nggak ketukar, Bu. Harus ada variabel yang nyimpen A untuk sementara. Nah, ini Idlovi ini adalah produk Python. Ya, itu benar ya Idlovi ya kalau Anda pakai Python. Tapi itu Python tuh yaitu dia sangat memudahkan kita sehingga ada logika-logika yang tersembunyi gitu sebenarnya. Harus ada variabel yang nyimpan A untuk sementara. Oke. Apa misalnya? Coba Fakhrul bisa ngomong? Maksudnya bisa ngomong ya insya Allah ya. Tapi maksudnya audionya aman? Mikrofon. Oke, coba gimana Fakhrul kalau misalnya ada variabel yang menyimpan A untuk sementara. Oke, gimana aku ininya? Jadinya itu ada variabel di kamusnya itu ada kayak temp gitu. Oke, temp. Saya perkenalkan di sini ya. Saya bikin variabel namanya temp. Tipenya apa? Tipenya integer. Oke. Terus? Begitu. Gimana aku?
Dia itu tadi itu di atasnya itu bukan itu temp begitu tempnya itu nyimpen A. Di mana? Tempnya itu nyimpen A. Di baris keberapa? Di baris 2. Baris 3. Baris 3. Oke, berarti di sini nyelip ya. Berarti nulisnya gimana? Temp panah ke tempnya begitu A. Oke. Setelah gitu yang di itu 5-nya itu B-nya itu jadi B temp. Ininya jadi temp. Ini. Gitu? Iya. Ya, tunggu dulu aku pikirin dulu. Oke. Coba. Iya, benar. Betul? Nggak kebalik? Iya. Benar ya, nggak kebalik ya? Oke. Iya. Oke, jadi kalau yang masih agak susah membayangkannya itu biasanya tuh kalau di buku-buku algoritma tuh dikasih contohnya gelas gitu loh. Jadi kan ya, ini coba ya, saya mundur sedikit. Sebelum kita masuk ke sini, itu kayak gelas, ada 2 gelas. Ini ada teh gitu ya, ini ada kopi isinya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya misalnya kita kasih nama ini gelas A, ini gelas B gitu ya. Nanti bikin algoritma sedemikian rupa sehingga nanti gelas A-nya isinya kopi, gelas B-nya isinya teh, kan gitu kan ya. Mirip kan ya? Mirip ya. Nah, maka caranya adalah kalau tadi yang ini mana tadi? Oh, yang sebelumnya kan langsung isinya B dimasukin ke A, kan jadi kecampur gitu ya. Walaupun kalau di variabel sih nggak kecampur ya. Jadinya ini otomatis jadi ganti kopi gitu. Tapi kalau kalian bayangkan di dunia nyata pun, kalau saya mau mindahin, kopinya langsung dimasukin ke dalam A, ke dalam gelas A yang ada tehnya, kan jadi kecampur ya, jadi kacau gitu loh. Jadi nggak bisa ditukar. Cara paling gampang adalah saya ambil gelas kosong kan gitu. Ambil gelas kosong. Kita beri saja dia mawar. Kita kasih nama C misalnya lah ya. Kita kasih nama C. Kosong gitu. Terus gimana? Ya udah saya masukin aja. Kalau tadi tehnya dulu deh masukin ke C gitu ya. Oke, berarti si A-nya dituangin gitu ya ke C gitu ya. Jadinya nanti C-nya isinya teh gitu kan ya. Ceritanya A-nya kosong, nah B-nya kan nggak diapa-apain, berarti dia isinya tetap kopi. Kan gitu. Nah, setelah itu kopinya dimasukkan ke gelas A. Kan tadi kan pengennya tukeran ya, si A-nya pengennya kopi gitu kan ya. Nah, berarti dituang nih si kopinya ke A gitu. Terus B-nya kan jadi kosong tuh. Kan jadi ada gitu. Nah si C-nya kan tetap ada tehnya dong gitu ya. Terus terakhir gimana? Ya terakhir tehnya dimasukin ke B kan gitu. Ini kan tetap ya berarti kopi, ininya teh gitu ya. Karena si C-nya dituang gitu. Saya kecepatan nggak ini ya? Gitu loh. Nah coba deh dilihat. Sekarang A-nya isinya kopi, B-nya isinya teh. Di awal A-nya isinya teh, B-nya isinya kopi. Jadi ketukar gitu ya. Artinya saya butuh satu tempat untuk membantu saya gitu ya. Nah, itulah yang dilakukan tadi di sini gitu. Ya, yang di sini. C-nya namanya temp gitu. Ya, artinya coba ya kita jalanin ya. Ini kan yang baris 1 baris 2 udah ya posisinya seperti ini. Nah, kemudian ini katanya yang baris ketiga yang ini nilai dari A dimasukkan ke dalam variabel temp. Tolong perhatikan ya yang belum paham ya. A masukkan ke dalam temp. Isinya A apa? Isinya A adalah 10. Oh, saya lupa ya. Ini ada ini dulu ya. Berarti saya bikin satu variabel lagi, ini namanya temp gitu ya. Nah, kemudian katanya isi dari A dimasukkan ke dalam temp. A-nya mana? Ini kan 10 kan? Di-copy ke sini gitu. Ya. Artinya si 10-nya tuh udah aman gitu loh, diamankan dulu gitu. Biar nggak kecampur gitu, nggak ketimpa kalau dalam kasus ini ya. Nah setelah itu terserah deh nih A-nya mau diapain gitu. Kan kalau dalam kasus gelas tadi tuh kayak udah kosong gitu loh. Ya. Kalau di memori sih sebenarnya nggak kosong sih, ya begitu aja dia. Jadi nulisnya tuh sebenarnya gini aja, posisinya begini. Si A-nya sebenarnya masih tetap ada gitu angka 10-nya. Nah kemudian ini udah kan, maka saya terus ke sini gitu. Katanya nilai dari B ditumpahin ke A gitu ya, dimasukin ke A. Berarti sekarang dia jadi 15 gitu. Gitu loh ya. Setelah itu
B-nya harus diisi dengan isinya A yang tadi kan. Nah, tadi udah diselamatkan, disimpan di dalam temp. Makanya yang ini isi dari temp dimasukkan ke dalam, ditumpahin ke dalam B gitu. Ininya 10. Begitu. Jadinya ketukar gitu. Paham nggak? Nah, kalau cara Python, makanya Python itu sebenarnya bukan bahasa pemrograman yang cukup detail untuk kalian bisa paham di apa ya, cara apa logika di balik layarnya gitu. Jadi ada A, B sama dengan B, A gitu ya. Itu tuh khas punya Python. Di bahasa pemrograman lain tuh nggak ada dan logikanya tidak begitu gitu ya. Tapi tentu saja itu kalau kalian pakai Python ya pakai aja, nggak masalah. Sekarang pertanyaan saya, apakah ini satu-satunya cara? Apakah saya bisa pakai cara lain? Mungkin bisa dibalik atau apa gitu? Ada nggak? Ada nggak cara lain? Selain ini, A-nya dimasukkan ke temp, terus B-nya dimasukkan ke A, terus temp-nya dimasukkan ke B gitu. Bisa nggak kalau yang lainnya gitu? Ada nggak yang kepikiran? Oh ya, ngomong-ngomong boleh diturunkan tangannya, silakan. Coba cara yang lain. Kita masih sebelum jeda, kita masih ada waktu kira-kira 1 menit lagi. Bisa pakai aritmatika. Bisa pakai aritmatika. Oh, oke. Jangan dulu, jangan pakai itu. Bisa pakai aritmatika, betul. Jadi saya pengennya yang ini aja dulu. Gini deh. Tadi kan si tehnya saya masukkan ke dalam gelas C gitu ya. Apakah harus begitu gitu? Boleh nggak kalau kopinya duluan yang dimasukin ke C gitu? Oh, boleh, Bu. Boleh ya? Nah, coba sekarang kita praktekkan di sini. Apakah harus A yang ditumpahkan ke temp? Boleh nggak B-nya gitu? Berarti boleh kan ya? Oke, kalau boleh, misalnya ya, saya masukkan, saya ganti warna apa ya? Ini deh. B-nya masukkan ke temp, terus yang selanjutnya apa? Apakah masih B dimasukkan ke A? Atau beda lagi? A dimasukin ke B. Oke. A-nya, karena sekarang B-nya yang free ya. A-nya dimasukkan ke B gitu. Gitu ya. Jadi ini kalau saya mau menggambarkan lagi di sini. Itu, tadi kan ini kan 10. Belum klik ternyata. Ini kan 10, ininya 15 gitu ya. Maka wah di tempat saya hujan besar. Ini B-nya dimasukkan ke temp, berarti 15-nya yang dimasukkan ke temp. Artinya si B-nya yang kosong gitu ya. Nggak apa-apa kalau ditimpa juga gitu. Kaget. Nggak apa-apa kalau ditimpa juga gitu ya. Jadi artinya isi A-nya yang ditumpahkan ke B gitu ya. Jangan B-nya gitu ya. Jadi 10. Terus selanjutnya setelah A dimasukkan ke B, terus temnya berarti dimasukkan kemana? Ke A. Ke A, oke. Jadi ini diganti jadi A. Jadi si 15-nya dimasukkan ke A. Begitu kira-kira, saya kasih break 5 menit lagi gitu ya sebelum kita melanjutkan ke sesi terakhir. Untuk yang belum mengerti, mungkin coba bisa dipandang ini walaupun agak acak-acakan. Saya mohon maaf ya, tulisan saya tidak bagus gitu ya, bukan karena digital, tapi tulisan saya di papan tulis emang gak bagus. Oke, jadi silakan dilihat dulu, kita break dulu 5 menit ya, 4 menit lah ya, 15-10.